رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فعتيت إلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم نبيك نبي الرحمة صاحب الشفاعة والعناية والكرامة وكاشف الهمة وهذه الأمة وعلى أنبيائك والمرسلين وملائكتك المقربين عليهم الصلاة والسلام وعلى آلهم وأصحابهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي بعده أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kiranya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Di antaranya kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghirup udara yang segar, oksigennya Allah. Kita berdiam diri, beraktivitas, berjalan di bumi-buminya Allah, di bawah naungan langit-langitnya Allah, dan semuanya itu disediakan oleh Allah tanpa bayar. Kita menghirup oksigen ini tanpa bayar dan tanpa kuota, tanpa batas. Para jamaah rahimakumullah, hal ini kadang-kadang justru kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita ini hidup sudah diberi oleh Allah kesehatan yang sangat luar biasa, hanya karena sebab yang sepele. Kita satu hari itu tidak punya uang, mungkin 2 hari, 3 hari kita merasa tidak mendapatkan nikmat dari Allah gara-gara tidak punya uang. Padahal para jamaah rahimakumullah, kalau sehat bisa menghirup udara segar ini diuangkan, tatkala kita menderita sakit, itu nilainya sangat luar biasa. Hadirin para jamaah rahimakumullah, karena begitu besarnya nikmat Allah sehingga kita semua ini tidak akan mampu dan tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kita tidak akan mampu karena begitu besarnya nikmat Allah. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
dalam kesempatan ini marilah dalam wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan takwa. Takwa itu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin para jemaah rahimakumullah, akan tetapi biasanya ucapan itu lebih mudah daripada prakteknya. Boleh jadi pada saat kita duduk bersila di masjid ini, kadang-kadang diri kita ini seolah-olah sudah menjadi orang-orang yang paling tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah pada waktu kita duduk bersila di masjid. Akan tetapi para jemaah rahimakumullah, tidak jarang dari kita ini setelah kita ini keluar dari masjid, bukannya perintah Allah yang kita kerjakan, kadang-kadang justru larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi. Hadirin para jemaah rahimakumullah, yang kedua, salawat ma'assalamah. Marilah kita tunjukkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang berderajat tinggi, dan manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat dan dosa. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat dan diakui oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Allahumma amin. Hadirin para jemaah rahimakumullah, di pagi hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini tidak lain adalah karena perintah Allah, yaitu kita melaksanakan sholat Idul Adha, di mana pada waktu itu saya yakin para jamaah rahimakumullah semua tahu peristiwa apa yang terjadi, yaitu peristiwa disembelihnya seorang anak manusia, yaitu Ismail, yang disembelih oleh bapaknya Ibrahim. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim dan semua nabi-nabi itu diutus oleh Allah pada kaum atau pada umat yang mana umat itu melenceng jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, mohon maaf, bapaknya sendiri Azar, ya, bapaknya sendiri itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak beriman oleh Nabi Ibrahim, tidak mau. Ayahnya beliau itu tukang membuat patung sesembahan pada zamannya. Nabi Ibrahim ini hidup di zaman Raja Namrud, dan Raja Namrud ini juga menyembah berhala, patung, sesembahan selain Allah. Nabi Ibrahim diutus yang berbeda keyakinan dengan bapaknya. Bapaknya tukang membuat patung, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk meluruskan. Yang didakwai pertama kali ayahnya juga tidak beriman pada jemaah rahimakumullah. Lantas apakah kalau seorang nabi mengajak ayahnya saja tidak beriman, lalu seorang nabi itu lalu memundurkan diri dari nabi? Tidak. Begitu juga Nabi Nuh, seorang nabi yang sangat luar biasa. Anaknya Kan'an juga tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Nuh lalu putus asa lalu memundurkan diri dari nabi? Tidak. Hadirin para jemaah rahimakumullah, itulah ujian. Kalau orang itu semakin besar tingkat dan kedudukannya, ujiannya juga semakin besar. Kadang-kadang kita jadi orang besar, katakanlah jadi seorang tokoh, seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang dai atau seorang muballigh, diuji oleh anaknya, mungkin tidak beriman pada Allah, mungkin kena narkoba, mungkin maksiat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ini tidak kuat dan kadang-kadang kita ini putus asa, lalu ikut-ikut melenceng juga. Ini loh manusia. Tapi seorang Nabi Ibrahim, Nabi dan bahkan Rasulullah SAW juga diuji oleh Allah. Siapa? Pamannya beliau sendiri juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah saya berhenti jadi nabi? Tidak. Ini para jamaah rahimakumullah suatu pelajaran bagi kita. Manusia biasa tidak mempunyai tingkatan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kita ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Anak kita mungkin kurang taat kepada Allah, mungkin kena sangkutan masalah dan lain sebagainya.
kita harus mengacu dan mengaca kepada ujian-ujian yang diberikan oleh Nabi Allah, oleh Rasul-Rasulullah. Begitu berat. Sedangkan kita ini para jamaah rahimahullah tidak ada bandingannya sama sekali. Allahu Akbar. Hadirin para jamaah rahimahullah. Nabiullah Ibrahim ini dia diutus oleh Allah di lingkungan yang sangat keras, di lingkungan yang sangat tidak menguntungkan. Mereka tidak menyembah kepada Allah. Ayahnya sendiri, Raja Namrud sendiri, dan bahkan umatnya pada waktu itu juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat. Nah sekarang ini para jamaah rahimahullah, kita menjadi ustaz, menjadi kiai, membuat suatu acara atau membuat jamiah apa saja gampang. Tidak lama sudah mempunyai pengikut yang banyak. Di zaman sekarang, zaman dulu Rasulullah berdakwah, nabi-nabi berdakwah, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, sekian puluh tahun kadang-kadang mendapatkan umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya segelintir orang, dan itu pun ancamannya sangat berat, dibunuh, dikejar-kejar. Sedangkan kita ini tidak, para jamaah rahimakumullah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, terlepas daripada itu semua, kami hanya akan menerangkan satu ayat yang insya Allah ayat ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim, saya tidak akan lama para jamaah rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim di dalam ayat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim ini meninggalkan putranya Ismail. Rabbana, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang sangat besar. Tidak ada pertanian, tidak ada buah-buahan, yaitu di dekat Baitullah, Baitul Muharram, di dekat Mekah Al-Mukarramah. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Di sana juga tidak ada tanaman, tidak ada dan lain sebagainya, sangat gersang. Dengan harapan apa? Agar anaknya itu liyuqimus shalah, agar anaknya itu bisa melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan kita para jamaah rahimahullah, mohon maaf, andai kata kalau kita ini diberi orang atau disuruh memilih rumah, fasilitas, mungkin kita ini akan memilih rumah yang besar di tengah jalan yang mungkin bisa digunakan untuk usaha. Yang dipikir apa? Ekonomi, keuangan. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak, para jamaah rahimakumullah. Anaknya ditempatkan di suatu tempat yang dekat masjid, dekat Baitullah, dengan harapan supaya anak turunannya ini menjadi orang-orang yang beriman dan selalu menjaga sholat. Hadirin para jamaah rahimakumullah, karena begitu pentingnya sholat. Hadirin para jamaah rahimakumullah, faj'al afidatan minan nasi tahwi, dengan harapan apa? Agar manusia itu faj'al afidatan tahwi, agar manusia itu cenderung, sebagian ada cenderung kepada mereka. Hadirin para jamaah rahimakumullah, begitu hebatnya seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya, bukan masalah ekonomi, bukan masalah tidak, tapi keimanan, keyakinan yang dipikirkan sholat. Sedangkan sekarang ini para jamaah rahimakumullah, orang itu yang dipikirkan terhadap anaknya, kalau sudah besar mereka memikirkan nanti anak saya ini makan apa, bagaimana nasibnya, bagaimana ekonominya, apa pekerjaannya, dan lain sebagainya, sehingga dari kita ini kadang-kadang kita ini khawatir terhadap anak-anak kita. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dengan doa Nabiullah Ibrahim, Mekah Al-Mukarramah
Madinah Al-Munawwarah yang gersang seperti itu, dengan doa Nabi Ibrahim agar diberi rezeki dari buah-buahan dan lain sebagainya. Di sana tidak ada tanaman semongko, tidak ada tanaman anggur, tidak ada tanaman beringin, tapi buah apa saja di Mekah dan Madinah ini seluruhnya ada. Para jemaah rahimakumullah, ini loh kehebatan doa seorang Nabiullah dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk kecipratan doa-doa Nabiullah Ibrahim, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Minimal kalau tidak haji, mungkin dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan ibadah umroh. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kami tidak panjang lebar karena keterbatasan waktu. Itulah khutbah Idul Adha yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Astaghfirullah aku lupa dan astagfirullahaladzim wa lillahi 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 wa lillahi